yang menggenapi ide dari Daud. Ya, sebelum itu belum ada pikiran mendirikan itu. Karena dia melihat kerajaannya begitu besar, kenapa aku tidak mendirikan untuk Tuhanku yang lebih indah? Itu hati Daud. Hatinya orang Kristen harus segini. Rumah Tuhan ini kenapa ya kok jelek? Rumah saya bagus. WC-nya di sini kok jelek? Rumah saya bagus. Kalau saya akan perbaiki lebih bagus dari rumah saya. Ini rumah Tuhan. Nah, itu jiwanya orang yang kebuat. Saudara kalau pergi ke Hoimton, ke WC-nya mereka, itu kayak WC bintang 5. Kenapa? Karena ada penatua yang ngomong seperti ini. Mengapa di rumah saya bisa bagus seperti ini? Gereja nggak bisa. Dan dia kasih persembahan. Lebih bagus dari rumah saya. Bagus sekali. Buat setiap orang datang ke sana kagum dengan WC-nya. Saya pertama kali ke sana juga heran. Ini WC bagus sekali kan? Betul-betul bintang betul. Ya. Nah, setelah itu ada hati yang seperti itu. Tapi jangan salah mengerti ya. Jangan salah mengerti. Maksudnya, wah itu mewah-mewah gitu. Jadi Yudas itu. Pak, ini harusnya kan buat gini kan sayang Pak. Itu harusnya untuk fakir miskin Pak. Nah, itu kayak Yudas nanti kamu ya. Ya. Nah, saudara, waktu membaca Mazmur 23 ini, saya tanya, selama kita tidak tahu Kristilosentrisme ini, kita baca, oh ini Tuhan ya, ini gini. Tapi setelah kita baca betul-betul, saya tanya, kalau kita tahu betul pribadinya adalah Yesus, dan gembala itu betul-betul gembala yang hidup bersama dengan Israel, dia menyediakan padang rumput, dia menyediakan seluruh, dan di hadapan lawanku engkau memberikan hidangan. Saudara, saya tanya, waktu kita membaca ini, kita belum pernah menembus keselamatan itu jika kita tidak tahu ini digenapi oleh Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Jadi waktu baca ini, wah langsung beda semua. Kenapa beda? Karena pribadinya itu hidup di dalam. Bagaimana dia membimbing Petrus sebagai gembala yang baik. Bagaimana dia dikhianati, dia selalu gadamu dan tongkatmu. Dikatakan di sini apa, Saudara? Gadamu dan tongkatmu apa? Itulah yang menghibur aku. Jadi ucapan dia kepada Petrus yang keras itu membangun Petrus, mengangkat dia, bukan menjatuhkan dia. Jadi hidup itu. Waktu kita lihat ayat ini, terus kita lihat hidup Tuhan Yesus sebagai mempraktikkan penggembalaan itu pada rasul-rasul, pada Yudas, pada semua. Waduh, indah sekali. Luar biasa. Ya. Oke, sekarang kita masuk Amsal. Nah, saya harapkan wanita-wanita di sini jangan tersinggung. Ya. Kemarin saya bahas ini, istri-istri marah-marah dengan saya. Amsal 31. Saudara, ini ada perdebatan ya. Tapi karena Kristilosentrisme, akhirnya kita mendapatkan satu kepastian tentang tafsiran Amsal 31. Amsal 31 ayat 1. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Ibunya yang mengajar ya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasaku, jangan berikan kekuatan kepada perempuan dan jalan kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minuman ia melupakan apa saja yang ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada orang yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan cara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Nah, ini puji-pujian untuk istri yang cakap. Saya mohon semua jadi istri di sini melihat dirinya masing-masing. Sudahkah saya jadi istri seperti ini? Ya kan? Perhatikan ya. Saya tanya, apakah ibu-ibu di sini betul-betul seperti yang diinginkan oleh Tuhan atau Lemuel ini? Ya. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Orang-orang percaya. Gitu kan? Jawabnya begitu kan? Harusnya haknya orang Kristen. Ia lebih berharga daripada permata. Jadi nggak perlu pakai permata, istrimu sudah permata. Jangan menghiasi istrimu dengan permata, emas, berlian, nggak ada gunanya. Kalau dia bukan permata, sebaik permata apapun ya tetap jelek istrimu. Ya kan, bukan wajahnya tapi hatinya.
Hati suaminya percaya kepadanya. Wah, menaruh percaya penuh ya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wah, istri mendatangkan untung, saudara. Luar biasa. Bukan istrinya Pak Untung. Istri itu mendatangkan untung yang luar biasa. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Artinya itu dengan langsung dia sendiri yang kerja. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Nah, saya tanya istri-istri, bangun jam malam nggak? Saya tanya sekarang, coba ini ya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, bukan hanya anakmu loh, suamimu, semua seisi rumah, ya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan, ya. Sistem manajemennya bagus, ya kan, dia bangun pagi-pagi, terus memberikan keuntungan pada suaminya. Saya mau kan istri gini ya, bener ini, istri yang wah sangat ideal, super deal. 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Sampai nanam kebun anggur. Bukan hanya malam dia, bukan hanya pagi dia bangun, bukan hanya kerja keras, bukan hanya menghasilkan keuntungan, dia nanam dari hasil tangannya kebun anggur. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Dia serius sekali, dia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Hai istri-istri, jam berapa tidur? Saudara tahu? Sampai mau subuh lewat jam 12 itu lampunya masih nyala. Luar biasa ya. Kenapa nyala? Coba kita lihat. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang, masih mintal. Luar biasa nggak? Masih mintal, tektok mintal kan? Bikin baju untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Wah, luar biasa nih. Mau jadi istri gini? Geleng-geleng kepala istri-istri. Ya. 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Wah, suka nolong, mengulurkan tangannya pada yang miskin. Ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ini disediakan istri semuanya. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya, karena dia tadi yang jahit sendiri kan, yang buat itu ya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Wah, luar biasa. Saudara, dia tidak mengenal orang lain dulu, suaminya ditunggu di pintu gerbang. Dia kenal. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Istri saya tanya, sedih nggak dia hari depan? Atau tertawa? Luar biasa Tuhan. Atau Tuhan, anak saya gimana Tuhan? Atau gitu. Saudara, ini bukan bukan khayalan. Ini seharusnya untuk orang percaya yang Tuhan lambungkan di sini. Pakainya ada kekuatan. Kemudian lihat ya, ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi nggak gampang marah, penuh hikmat. Ngajar anaknya, berbicara dengan suaminya, nggak kasar atau pemarah gitu, enggak, lembut sekali. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanannya kemalasan tidak dimakannya, nggak pernah malas. Nggak pernah malas. Apa yang dilakukan? Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kalau melebihi mereka semua, engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah kebohongan dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan siapa? Yahweh. Dipuji-puji. Biarlah kepadanya hasil dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Katanya. Nah, kita membayangkan ini. Salomo juga tuliskan beberapa hal. Kita membayangkan. Terus kemudian, saudara tahu, syair ini untuk istri-istri yang mau kawin di Israel, di Yahudi, harus apa ini? Artinya begini, kalau suaminya lihat istrinya malas, ingat Amsal 31. Kalau istrinya lagi malas meminta atau bekerja, ingat Amsal 31. Harus diapalin oleh istri. Jadi istrinya tertekan, saudara. Tertindas ya.
Amsal 31 buat saya bahagia, membuat saya selalu dilihatin suami, anak saya semua. Waduh, lihat kayak tunjuk mendakwah semua. Nah, saya tanya, adakah manusia seperti ini? Tidak ada. Saya berdebat dengan seorang pengkhotbah perjanjian lama. Dia mengatakan, ada ini istri ada yang enggak? No, tidak mungkin. Tidak ada satu istri pun yang seperti ini. Bagaimana mungkin dia bekerja siang menanam kebun, nggak tidur sampai mati dia pasti. Belum lagi hamil itu nanti. Gimana kalau dia hamil gitu? Keluar bayinya teman. Dan saya beritahu ini bukan untuk manusia, ini adalah untuk siapa? Gereja Tuhan. Dan ini digenapi oleh Paulus waktu dia menuliskan itu di dalam rahasia antara Kristus dengan gerejanya. Rahasia ini besar. Dan salah satunya diambil dari sini. Saudara, luar biasa kan? Jadi waktu Paulus menasihati suami istri, dia mengambil Amsal menjadi satu patron pengetahuan dia perjanjian lama, dan dia kemudian menggenapinya bahwa istri itu adalah lambang gereja Tuhan yang didiami oleh tubuh Kristus dan kepalanya di Yesus. Barulah semua gereja mampu lakukan ini. Jadi bukan dari diri saya, istri-istri, tapi karena Kristus itu hidup dalam dirimu, maka engkau bisa melakukan ini. Engkau bisa mencintai suami, engkau bisa dipuji suami. Pak, kalau Kristus nggak ada gimana? Stres istri. Betul? Karena ada Kristus. Jadi nanti kalau istri Amsal 31 nggak bisa, Tuhan Yesus genapi. Amsal 31 kamu jangan malas. Iya tahu saya malas, tapi Yesus tolong saya. Nah, saudara, dia yang genapi semua. Ya. Jadi ayat-ayat ini waktu kita baca, kita mendapatkan kepenuhan yang luar biasa. Ya, nanti di pengkhotbah juga sama, banyak sekali. Nah, kalau kita baca baik-baik, kita bersyukur apabila kita tahu ayat firman Tuhan yang ada di sini 1 sampai 20, ya. Saudara nanti baca di rumah. Perhatikan, ada satu ayat yang buat saya itu kadang-kadang heran sekali. Ya. Nomor 15. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Ya, saudara nanti baca. Siapakah yang mampu membuat seluruh bangsa menangis dengan keras di Bokim? Ya. Bangsa itu menangis luar biasa, seluruh bangsa Israel. Kenapa itu? Saudara, di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 4 itu dikatakan bahwa malaikat Yahweh yang memberikan murka yang luar biasa kepada mereka. Dan mereka kaget sekali. Mereka benar menangis sepanjang hari. Terjadi satu kebaktian kebangunan rohani di Israel. Dan itu bukan hanya sekali dua kali. Hakim-Hakim pasal 2. Terus siapakah menampakkan diri pada Gideon di bawah pohon terbantin? Dan malaikat yang dia minta untuk memberikan tanda. Jadi kalau ini basah, ini nggak basah. Ini basah, ini yang kalau ini bulunya basah, sini nggak basah. Kalau ini kering, ini yang basah. Saudara, itu semua adalah hadirat daripada Tuhan. Dan itu luar biasa sekali. Terus Bileam, tahu Bileam ya? Saudara tahu siapa yang membuat Bileam dan membuat keledai itu bicara? Saudara baca di sana. Di Bileam, malaikat Yahweh, Yesus. Nah itu luar biasa. Ya, tapi kalau pelajari satu-satu, di situ ada pengendapan-pengendapan yang indah sekali sampai akhirnya saudara kalau melihat yang terakhir itu ayat ini ya. Siapa yang ditemui Zakaria saat melihat penglihatan di pohon-pohon murad, Zakaria 1 ayat 11 sampai 14. Yang membela membesar Yosua, Zakaria pasal 3 ayat 1 dan sampai 6. Saudara, itu adalah Yesus sendiri. Jadi di surga tidak ada pendakwa, yang ada pembela. Ngerti maksud saya? Jadi waktu kita berada di surga, Yahweh itu, Yesus itu, di dalam seluruh kepenuhannya dengan seluruh pekerjaan dan pengantara, dia menjadi tameng kita akan seluruh tuduhan iblis. Jadi perhatikan, di surga kita ditameng seperti itu. Saya tanya, Pak, apakah itu di surga saja atau saat sekarang? Nah, saudara, dalam penafsiran ada dua. Yang pertama, kita memasuki masa penghakiman dan juga masa akhir zaman.
Jadi sekarang ini kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Barang siapa tidak menerima Yesus, itu di depannya itu dia langsung ada jurusannya, jurusan surga, jurusan neraka. Ya kan? Yang kedua, saudara, setiap orang yang ada dan kemudian percaya pada Yesus, langsung hari di mana dia percaya, itu yang membela dia, pengantara dia, langsung hadir dalam seluruh kehidupan kita. Jadi dialah yang melawan seluruh dakwaan iblis yang masuk dalam hati saya. Dialah pembela kita. Jadi saudara, kita masih perlu takut nggak? Perlu ragu-ragu nggak? Perlu khawatir nggak? Tidak. Jadi kalau saya beritahu ada 3. Hidup penuh kekhawatiran itu tidak berkenan pada Tuhan. Hidup tanpa iman itu selalu melakukan dosa. Hidup tanpa kekudusan tidak pernah lihat Tuhan. Tapi setiap hari kita mengalami 3 kali. Saudara belajar untuk punya hati yang lepas seperti itu. Kesulitan ada, iya. Ada kesulitan, iya. Kemarin kita ada kesulitan. Saudara ada kesulitan, dan begitu kesulitan itu ada, terus saya beritahu ke mereka, jangan cari kambing hitam dulu. Kita berdoa, kita lihat, Tuhan, Engkau mau beri kami apa? Apa kesulitan? Kemarin kita hanya 35 orang yang kita undang. Yang datang hampir 60 orang. Itu berada di atas gunung seminar ini kan, karena gereja pos PI kita yang ada. Keluarga-keluarga datang atau dari mana? Terus mereka katakan nggak bisa, dananya nggak ada, ini nggak ada, semua nggak ada. Dan saya beritahu, kalau Tuhan yang datangkan mereka ke sini, berarti ada orang yang akan dipakai Tuhan untuk memelihara mereka. Terima saja. Gitu saja. Kesulitan ada, iya, tapi jangan khawatir. Kenapa? Setiap kesulitan yang ada di depan kita, itu ada jalan Tuhan kasih. Kamu jangan pakai caramu seperti Abraham, nggak usah. Doakan pada Tuhan, kamu jalankan, nanti Tuhan kasih. Begitu. Pak, nggak ada orang lain, kita sini aja. Nah, kita ini kan orang mahasiswa semua, Pak. Jangan dipikir mahasiswa itu nggak dipakai Tuhan. Doa aja. Dan pada hari hanya, saudara, mereka bisa saling menolong satu sama lain. Ya udahlah, keluarga ini saya Pak nanti yang kasih. Ini keluarga ini, ya Pak yang kasih. Kita bertiga Pak yang kasih. Kita pikirnya ada orang kaya datang, wah, Robert Gobel gitu kan, datang kasih uang. Enggak ada orang lain. Tuhan minta apa? Kamu. Saat saya pikir kamu belajar Kristosentrisme hari ini, bagaimana menanggung hidup bersama-sama. Ayo bersama-sama. Nah, baru saya katakan, ini loh rahasianya. Kita belajar, kita praktekkan langsung hari ini. Baru mereka, oh iya ya. Nah, saudara jangan lihat luar dulu, lihat di dalam dulu. Baru kita tahu bagaimana Tuhan memimpin kita dengan kuasa panglima bala tentara Tuhan itu. Jadi saya tanya sekarang, siapa yang nyertai kita, saudara? Kuasa kemuliaan Allah yang luar biasa. Roh Tuhan dalam hatimu. Kurang apa kita? Firman ditanam dalam diri kita. Yesus dengan segala pengetahuannya tuh dihantar oleh Roh Kudus, dimeteraikan dalam hati kita dengan darahnya. Masih takut kita? Harusnya kita melangkah dengan iman, kekudusan, tanpa kekhawatiran, kan gitu kan? Saudara, kita harus berani berjalan melawan ini semua. Ya, nanti beberapa bagian saudara bisa lihat di YouTube, gitu ya. Di YouTube itu ada 12, jadi 14, 24 seri. Saudara ada salah 1 sampai 12. Ya, saudara bisa nanti kalau Pak saya nggak ngerti, nah lihat di sana ada serinya. Urutin aja serinya 1, 2 gitu ya. Nah, kita belum kasih nama satu persatu, tapi di YouTube itu ada. Kalau saudara perlu minta nanti kopian DVD-nya atau pengajaran ini ditaruh dalam DVD, pesan ya. Dan kita hanya ganti CD-nya aja. Ya, karena kita pakai tenaga sendiri. Kalau pakai multimedia di luar itu mahal sekali. Satu VCD itu 125.000. Jadi saya pikir kemahalan, di copy sendiri aja gitu ya, yang polos ya. Kalau mereka lebih profesional, ya nanti kalau profesional boleh profesional gitu ya. Tapi sekarang saudara jika mau, itu nggak tahu, mungkin sekitar 10.000 atau 5.000 satu kepingnya, ganti itu aja. Kalau saudara mau, kalau saudara nanti mau lihat di YouTube-nya silakan ya. Ketik aja nama saya Pendeta Agung di sana, dia keluar. Kristosentrisme apa keluar.
Nah, saudara bisa mengulang kembali di sini, ya. Hampir semuanya udah dimasukkan di dalam YouTube. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang masih? Silakan. Ini ada sedikit tentang nanti kalau kita di kerajaan surga dengan kita menyembah Tuhan, Ya. itu disebutkan kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ya. Nah, yang kita perintah Menderita? memerintah. Memerintah boleh. Karena Kristus kan pusatnya. Betul. Kita kan bersama memerintah. Ya, jadi gini Pak, saya memerintah bersama Jokowi, saya jadi pembantunya begitu kan. Jadi yang memerintah siapa? Jokowi. Terus Jokowi minta siapa? Kita yang suruh lakukan gitu kan. Nah, modelnya itu seperti federal. Jadi sistem federal, representatif. Jadi kita diberi kepercayaan untuk, kalau nggak salah di dalam firman Tuhan gitu ya, kita kan yang pertama diberi satu kepercayaan untuk menghakimi malaikat-malaikat dengan kedudukan kita. Karena yang menghadapi malaikat itu harus punya kuasa kerajaan. Kita diberi kuasa itu untuk menghakimi malaikat-malaikat. Jadi bersama dengan Tuhan, semua bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, waktu kita memerintah, siapa yang kita perintah? Artinya begini Pak, waktu dalam Alkitab ini ya, kalau dikatakan Yesus adalah Allah yang sejati dan dia mengatakan orang yang berkuasa adalah orang yang melayani, orang yang memerintah adalah orang yang melayani. Jadi waktu dikatakan engkau harus akan memerintah, itu artinya apa? Saling melayani di dalam surga. Karena pemerintahan surgawi bukan pemerintahan seperti kita. Ah, kamu gini, bukan. Tapi apa? Melayani. Jadi saya memerintah dengan apa? Saya melayani kamu. Yesus seperti itu. Jadi pemerintahannya jadi dipikir pemerintahan seperti yang kita sistem ini ya, orang-orang yang ada sekarang kerajaan, bukan, atau yang bukan. Kita di sana sistemnya adalah waktu kita diminta untuk menjadi raja, raja adalah yang menjadi hamba. Singa Yehuda itu adalah anak domba Allah. Nah ini, dua ini nggak bisa dipisah. Jadi Yesus itu singa, iya betul, tapi dia anak domba. Bisa ngerti nih Pak ya? Jadi ini bukan kekuatan dari manusia yang kita akan lakukan. Jadi pemerintah nanti bukan pemerintah seperti yang kita lakukan, bukan. Tapi Alkitab mengatakan dari omongan Tuhan Yesus adalah engkau akan melayani. Memerintah itu melayani. Jadi setiap kedudukan di gereja, waktu saya menjadi pendeta, tugas saya cuma satu, bukan perintah orang. Saya melayani orang. Nah ini yang hilang di gereja. Jadi bukan, ayah kamu ya, bukan. Tapi kita melayani bersama-sama. Nah itu arti kata memerintah sebenarnya. Ya, jadi rohaninya Pak ya. Jadi bukan arti struktur organisasi. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan Pak Tommy. Ini berhubungan dengan pengajaran Pak. Dan beberapa kepercayaan pengajaran pengajaran sekarang itu dalam pengajaran mereka itu mengatakan selalu nama Yesus itu dirubah dengan Yesua. Yesua Masih. Kemudian nama Allah diganti dengan Yahweh. Ya. Apakah kita bisa mengatakan mereka itu sesat dalam pengajaran atau? Ya, ujungnya sesat. Pasti sesat. Karena mereka tidak percaya Yesus itu Allah. Jadi ujungnya itu adalah mereka hanya percaya Yahweh itu yang Allah, bukan Yesus. Di situ. Jadi Yahweh ini bukan Yesus, Yesus bukan Yahweh. Padahal di Alkitab jelas Yesus itu dalam seluruh referensi Alkitab dialah yang menyatakan Yahweh. Kalau kamu mengenal Bapa, kamu akan mengenal Aku. Nah itu jelas. Jadi antara Kristus dengan Yahweh itu pribadi yang berbeda, tetapi Allah yang sama. Di situ. Yahweh yang sama. Nah pribadinya itu baru diberitahukan oleh Yesus. Kalau ada Bapa, ada Roh Kudus, itu hanya Yesus yang bukakan. Selain itu tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan ini. Termasuk kita juga sama. Kita mengajar nggak bisa lebih pintar dari Tuhan Yesus. Jadi Yesus yang ajarkan itu yang kita ajarkan di situ tentang Tritunggal. Yang kedua itu ada aliran baru, Yesus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah ini lebih aneh lagi Pak. Yesus itu Yahweh ya dia, jadi Roh Kudus ya dia itu, Roh Kristus ya Yesus. Hah? Ya ada Yesusisme namanya. Mereka sebut gitu. Kemarin ketemu dengan dua wanita ini saya. Dan saya beri penjelasan, kelihatannya sih kalau orang dalam sekte itu agak sulit ditembus. Dan saya beritahu, Bu, Ibu bisa ditolong cuma satu, saya katakan. Saya nggak akan bisa menolong Ibu memberitahu banyak. Kecuali Ibu bertanya pada
Tuhan engkau kalau benar, saya minta diberitahu. Itu aja. Kalau nggak bisa, mau kita mau busa-busa gitu, dia tetap ngotot aja gitu kan. Aduh, itu capek kita. Tapi saya sangat menghargai dia. Dan dia ditolak di gereja mana-mana, dicaci maki dia bisa-bisa. Ada grupnya dia. Nah, saya beritahu, enggak, ibu saya tahu, ibu tergelincir dalam banyak hal. Cuman masih untung ibu lihat Yesus masih ada. Kalau itu enggak ada lebih payah lagi saya bilang. Dia mengaku Yesus manusia, Yesus Tuhan mengaku. Tapi yang namanya Bapa, ya Yesus itu katanya. Kan Bapa dan aku adalah satu. Nah, gitu kan. Nah, itu tadi. Ini aliran-aliran yang bermacam-macam ya. Oke, terakhir, silakan Pak Yaya. Di Kejadian pasal 3 ayat 22 Ya. berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini yang dimaksud salah satu dari kita, maksudnya Yesus itu bukan. Berfirman Tuhan, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, Bapak kalau mengerti, itu kan the image of God, ya kan? The image of God itu akan terwujud dalam kepenuhan Kristus. Tetapi ini bukan ini ya, bukan menuju pada masa depan, bukan. Tapi ini kejadian yang ada di depan sejarah ini, manusia. Waktu dia menunjukkan bahwa manusia itu menjadi salah satu seperti kita, apakah itu menuju Yesus? Kemungkinan iya. Kenapa? Karena konteksnya yang menjadi manusia itu hanya Yesus di situ. Nah, untuk mengetahui baik dan jahat, ini bukan yang benar, Pak. Ini yang salah. Ini yang konteks yang salah. Jadi karena jatuh dalam dosa, mereka tahu yang benar dan yang jahat, gitu kan? Nah, pengetahuan benar yang jahat ini membawa mereka membutuhkan Kristus. Jadi jatuhnya manusia itu waktu dalam moral untuk tahu baik dan jahat dia bisa tahu. Nah, kalau dia tahu baik dan ini jahat, mereka termasuk Taurat dan moral tidak pernah bisa menolong mereka. Jadi waktu Tuhan menghukum mereka tahu yang baik dan yang jahat itu, supaya mereka kembali kepada kebaikan yang seperti kita tadi. Nah, itu di bukunya John Owen ada itu. Pembahasan sedikit tapi nggak banyak. Jadi itu adalah satu karakter Allah yang sangat mencintai manusia. Ya, dia masih memberikan ruang pertobatan, kesempatan, masa kesabaran. Jadi Tuhan itu tidak menghukum, sangat dihukum langsung, enggak. Dia kasih masa. Termasuk manusia kan meniru ini kan. Ada masa ditunggu dulu gitu kan, bertobat, mau nggak kembali terus diampuni. Kalau nggak dia masuk penjara. Penjara itu kan juga masa kesabaran juga supaya dia bisa kembali pada masyarakat, dididik. Nah, seperti itu. Itu jadi kemungkinan besar Yesus ya. Tapi tujuannya adalah moral ini dibawa kembali kepada Tuhan. Jadi bukan pada baik dan benar mereka yang bisa sendiri, bukan. Itu tetap mereka nggak bisa mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Itu. Oke. Ya, lalu Tuhan mengusir dia kan dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi dengan pengetahuan moral itu manusia diberikan modal lah supaya bisa hidup, dikasih pengetahuan itu. Kalau tidak mati dia. Jadi pengetahuan itu dari Tuhan. Nah, sekarang kamu hidup dengan pengetahuan ini, tapi pengetahuan ini nggak bisa, kamu harus tunggu penggenapannya di situ. Ya, jadi moral tetap ada. Ya, kalau ada yang aliran hyper Calvinis atau hyper reform mengatakan sama sekali nggak ada kebaikan manusia. Nah, itu kita nggak bisa terima. Kebenaran umum, wahyu umum masih ada. Ya, oke, saudara, kalau ada kembali pembinaan nanti diberitahu ya. Dan kita bisa bersama-sama kembali. Dan saudara doakan, saya juga berdoa supaya di antara saudara ada yang mau juga bergerak keluar dan mau dipakai Tuhan juga. Dan kita lagi banyak sekali ditawari, banyak sekali pelayanan ditawari, dan kita mau mengajukan program, bukan program ya, yaitu visi misi ini ke sekolah-sekolah, ke pos-pos PI, dan kita kekurangan pengajar. Ya, saya harapkan saudara yang bisa memiliki pengetahuan dan bisa ya pinter ini ya, bisa ngatur-ngatur suaranya, kata-katanya, nah saudara bisa bersama dengan kita. Dan kita tidak melihat saudara pendeta atau bukan. Jika saudara pendeta, puji Tuhan. Bukan, nggak apa-apa. Yang penting saudara punya hati dan kita bawa. Jadi sistemnya kita itu lebih ke sharing sebenarnya. Nanti kita di Kopeng, di Gunung